Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Walnek di WSJ Channel. Kali ini adalah edisi khusus. Kenapa? Karena saya menjawab pertanyaan yang masuk. Ada pertanyaan masuk kepada saya, bagaimana mencari peluang usaha atau bisnis yang efektif di zaman seperti ini, di zaman COVID-19 ini. Nah, saya ingin mengatakan memang bahwa tidak banyak ruang usaha yang bisa kita lakukan di dalam kondisi COVID-19 ini, di mana ruang pergerakan orang dibatasi. Kita harus lebih banyak bekerja dari rumah, work from home. Kita lebih banyak berdiam diri, mengisolasi di rumah untuk menjaga penularan wabah virus COVID-19 ini. Tetapi di balik yang namanya kesulitan selalu ada kemudahan. Di balik ada persoalan selalu ada hikmah dan selalu ada peluang, opportunity. Itu selalu berpasang-pasangan. Jadi kalau ada masalah, ada peluang, ada solusinya. Ada kesulitan, tentu ada kemudahan. Ini bukan saja bikinan atau karangan manusia, tapi ini adalah juga skenario atau takdir dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa selalu ada berpasang-pasangan. Oleh karena itu, jika ditanya kepada saya, peluang usaha apa atau apa tips berusaha yang bisa efektif di zaman wabah COVID-19 ini? Baik, saya ingin memberikan 3 hal. Yang pertama, semua peluang atau semua usaha yang berkaitan dengan kesehatan ini sangat bagus pada kesempatan ini. Apakah Anda memproduksi alat-alat kesehatan penunjang untuk penyelamatan COVID-19? Apakah Anda memproduksi vitamin? Apakah Anda memproduksi makanan-makanan yang kaitannya kepada herbal dan lain-lain, ya, obat-obatan yang sifatnya herbal? Semua yang berkaitan dengan kesehatan itu akan sangat berpeluang bagus untuk kita dalami. Yang pertama itu. Yang kedua, semua yang berkaitan dengan pangan, dengan makanan. Pangan dalam kondisi begini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, bagi Anda yang bergerak di bidang pertanian, ini saatnya untuk memaksimalkan, untuk mensuplai katakanlah kebutuhan akan beras, kebutuhan akan ikan, kebutuhan akan lauk pauk, kebutuhan akan buah-buahan, kebutuhan akan sayur-sayuran. Karena semua itu sangat dibutuhkan, bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tapi untuk ditingkatkan dalam rangka menjaga ketahanan tubuh. Oleh karena itu, sektor pertanian, khususnya budidaya untuk mensuplai makanan, beras, wortel, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, itu sangat penting. Karena segala yang berhubungan dengan impor juga sekarang terbatas. Oleh karena itu, produksi dalam negeri sangat dibutuhkan. Jadi selain urusan kesehatan, juga urusan pangan itu juga penting untuk jika Anda bisa memanfaatkan bisnis di bidang itu. Yang ketiga, tips dari saya adalah edukasi pendidikan. Pendidikan tentu yang sifatnya online. Apakah via Skype, apakah via Zoom, apakah via email, apakah via WA, segala sesuatu yang berhubungan dengan online. Apakah kursus online, apakah pendidikan berwirausaha online, apakah pendidikan psikologi online, semua urusan pendidikan yang online. Dan online ini nanti, wabah dari COVID-19 ini akan merubah tatanan dunia. Ke depan orang akan jauh-jauh lebih melek dengan online daripada offline. Oleh karena itu, semua bisnis yang di-online-kan hari ini adalah pintu masuk promosi gratis bagi Anda untuk bisa berusaha. Tentu bagi yang bisa mengakses. Tidak perlu harus besar-besar. Anda bisa buat makanan online, Anda bisa mensuplai sayur-sayuran online, Anda juga bisa mensuplai, mendedikasikan diri Anda untuk pelayanan khusus private secara online, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, sekali lagi, kesehatan, pertanian, dan edukasi pendidikan, inilah 3 sektor yang bisa Anda berdayakan, Anda bisa maksimumkan dengan media online, dengan media internet IT secara online. Mudah-mudahan membantu menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Ingat, jangan lupa subscribe, like, dan share WSJ Channel ini, karena dengan demikian Anda membantu bagi pembangunan sekolah gratis bagi kalangan tak punya. Salam.